Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali proses perbaikan kulkas satu pintu yang tidak dingin, yang mana saya curiga pada pipa-pipa kondensor ini ada terjadi kebocoran. Baik, simak dan tonton video ini bersama-sama. Baik teman-teman, setelah beberapa menit kemudian ini tekanan masih di 100 PSI, seperti tidak ada penurunan. Namun kita harus cek di bagian sambungan-sambungan apakah ada yang mencurigakan ya, yang pasti di sekitar situ dulu. Nah, ini saya lihat ada bercak oli ya ternyata di sini. Nah, saya curiga di sini ada sesuatu kebocoran halus. Coba kita koreksi lagi. Oh iya, benar. Nah, di sini ternyata ada kebocoran kecil nampak di sini. Iya, ini nampak nih gelembung-gelembungnya sudah mulai hadir. Di sini betul-betul halus sekali ya, bocornya betul-betul tidak nampak. Jadi untuk kebocoran yang seperti ini yang sangat sulit kita deteksi karena sangat kecil. Jadi dalam hitungan berapa menit, berapa jam itu mungkin tidak terdeteksi ya. Jadi di sini kita bisa lihat sudah nampak ada gelembung-gelembung. Jadi positif di sini bocor di sambungan saja ya. Sini nanti kita akan coba benahi. Untuk tekanan masih tetap di 100 PSI, di hampir tidak ada penurunan, tidak nampak ya. Baik, saya buang dulu tekanan yang ada pada sistem untuk melakukan pengelasan di bagian yang bocor. Untuk pengelasan di bagian yang kita anggap bocor, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu, kerak-kerak serta cat yang masih melekat pada pipa ini kita bersihkan terlebih dahulu supaya nanti pada saat pengelasan sempurna. Untuk pengelasan antara pertemuan besi dan tembaga kita menggunakan borak ya. Nah, ini borak ini kita campurkan pada kawat perak, kemudian baru kita bisa melakukan pengelasan antara besi dan tembaga. Lakukan pengelasan ini secara perlahan-lahan, jangan terlalu terburu-buru karena takutnya nanti tidak sempurna dalam pengelasan. Oke, pastikan sudah mantap. Sepertinya sudah mantap ini ya, sudah matang ini. Jadi saya rasa sudah cukup untuk pengelasan di bagian yang bocor. Dan setelah dingin kita harus lakukan pengujian lagi di bagian yang telah kita lakukan pengelasan. Kita lakukan pengujian kembali apakah memang tidak bocor. Untuk itu saya coba dulu masukkan sumber ya, kita berikan tekanan lagi pada pipa kondensor, sama kita berikan tekanan di 100 PSI. Saya rasa sudah cukup. Dikit lagi kita bisa sambil setel. Kalau terlalu besar tekanan kita bisa kurangi, kalau merasa kurang kita bisa tambah sedikit-sedikit. Oke, sudah di 100 PSI. Saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita lakukan pengetesan apakah masih ada kebocoran. Untuk itu saya menggunakan ini ya, hand wash, yaitu sabun tangan atau terserah, yang penting bisa mendeteksi apakah ada kebocoran atau tidak ya. Kita bisa oleskan
sabun cair, entah apa sunlight, sampo, bebas. Nah, ini kita coba oleskan, pastikan tidak ada lagi kebocoran. Perhatikan betul-betul apakah tidak ada lagi kebocoran. Oke, sepertinya sudah aman ini. Saya tidak ada menemukan gejala sedikit pun pada bagian pipa ini. Kita coba lihat lebih dekat ya. Sepertinya aman, tidak ada sedikit pun saya lihat. Gelembung-gelembung biasanya kalau memang ada bocor akan langsung terlihat ya. Mantap ini berarti ya. Oke, untuk penambalan saya rasa sudah cukup. Tekanan masih di 100 PSI. Selanjutnya kita bisa mengembalikan langsung pada ini. Kita cabut dulu ya sumbernya, kemudian kita bisa buang dulu tekanan yang ada pada sistem. Oke, kita buang dulu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung pasang kembali posisi pipa tekan dan pipa hisap, sambil kita buatkan pentil pengisian freon, karena kita akan langsung melakukan tahap selanjutnya, yaitu proses pemakuman. Oke, saya sambung dulu. Baik teman-teman, setelah saya kembalikan ke posisi semula, di sini saya sudah buatkan pentil pengisian. Untuk selanjutnya kita bisa langsung melakukan proses pemakuman. Untuk proses pemakuman itu kita bisa pasang ya selang manifold warna biru ke pentil pengisian, kemudian selang warna kuning ini kita pasang di mesin vakum. Nah, ini mesin vakumnya. Ini saya pasang di sini. Jadi untuk proses pemakuman, alangkah baiknya kita menggunakan mesin vakum apabila teman-teman punyai, lebih baik hasilnya. Oke, saya hidupkan dulu mesin vakumnya. Saya berikan sumber. Ya, sudah. Mesin vakum ini sudah bekerja ya, mesin vakumnya. Jadi di sini kita lihat untuk keran warna merah jangan lupa ditutup, dan keran warna biru kita buka ya. Jadi proses pemakuman sedang berlangsung. Nah, ini jarum menunjukkan di bawah mains. Oke. Proses pemakuman ini kita lakukan kurang lebih sekitar 30 menit ya. Biarkan saja, sistem akan dihisap udaranya biar hampa udara. Oke, kita tinggal dulu teman-teman. Baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian proses pemakuman sedang berlangsung. Di sini kita bisa cek untuk jarum manifold di mins 30. Kita bisa tutup dulu keran warna biru. Nah, ini kemudian untuk mesin vakum ini kita matikan saja. Oke, setelah kita matikan, kemudian untuk selang manifold warna kuning ini kita lepas, kemudian kita pasang di tabung freon. Nah, ini kita lepas dulu. Ini kita pasang di tabung freon. Nah, ini tabung freonnya. Nah, ini untuk tabung freon menggunakan Clea R134 ya. Oke, kita pasang dulu selang manifold warna kuning ini di tabung freon. Oke, selanjutnya keran freon kita bisa buka ya, kita buka saja. Ini untuk mendorong udara yang terjebak di selang manifold yang warna kuning. Maka dari itu kita harus buka dulu keran warna merah untuk membuang udara yang terjebak. Kita buang sebagian.
Oke, setelah itu kita baru boleh membuka keran warna biru ya. Kita boleh buka keran warna biru. Nah, ini berikan tekanan freon paling tidak sekitar 50 sampai 60 PSI. Nah, ini. Oke, selanjutnya baru boleh kita menghidupkan mesin kulkasnya. Oke. Oke, setelah kompresor bekerja, otomatis jarum manifold akan turun ya, menunjukkan. Nah, ini jarum manifold menunjukkan di angka 5 PSI. Itu sudah pertanda bahwa sirkulasi freon sudah berjalan. Kita coba raba filternya, mulai hangat, mantap. Nah, ini pipa kondensornya sudah terasa panas. Apabila kita merasa kurang, kita bisa mulai tambahkan sedikit demi sedikit ya tekanan freon ini, hingga paling tidak di 10 PSI. Saya rasa sudah cukup untuk tekanan 10 PSI. Kita sambil tunggu. Baik, setelah dicukup tekanan 10 PSI, kita bisa langsung melakukan penyegelan. Nah, untuk penyegelan saya siapkan tang penjepit. Nah, ini tang penjepitnya. Caranya cukup mudah, kita tinggal jepit. Kemudian untuk selang manifold ini yang ada di pentil ini kita lepas. Kemudian kita bisa langsung melakukan penyegelan, penutupan permanen, agar freon yang ada di sistem tidak kembali keluar. Usahakan pada saat penyegelan ini betul-betul tertutup ya, jangan sampai bocor. Oke, selanjutnya kita bisa lepas penjepitnya ini. Nah, begini. Jadi proses pengisian freon sudah selesai. Nampak semua sudah kita rapikan seperti ini. Kemudian kita cek untuk filternya. Wah, mantap ya. Rasa hangat, panas. Kemudian kita bisa intip di bagian depan, bagian freezernya apa sudah ada kemajuan, kita lihat. Nah, untuk ruang freezernya di bagian sini sudah nampak dingin ya. Nah, ini sudah terasa lengket-lengket, kasar. Nah, hawa dinginnya juga sudah terlihat ini. Nampak di bagian rak bawah. Ya, terasa ini sudah dinginnya. Untuk bagian rak atas juga sudah mulai dingin ya. Hawanya juga sudah terlihat. Nah, ini hawa dinginnya. Untuk itu kita coba lakukan pengujian dengan memberikan air mineral ya. Saya berikan air mineral di bagian rak freezer ini, yang nanti akan saya cek kembali keesokan hari pada saat kita mengecek. Nanti pastikan untuk air mineral yang di botol ini harus jadi batu es dalam waktu 1 hari. Baik, kita tinggal saja dulu. Besok kita akan lakukan pengecekan kembali. Baik teman-teman, setelah 1 hari saya coba lakukan pengecekan. Bagaimana hasilnya? Kita lihat air mineralnya. Waduh, mantap ya. Di sini sudah nampak air mineralnya menjadi bongkahan es. Wah, ini mantap ini seperti ini. Dan untuk butiran saljunya di sini tidak tebal, tipis. Nah, ini yang paling bagus seperti ini. Jadi tidak tebal ya, tipis-tipis gini. Ini hasilnya mantap ini teman-teman. Seperti ini. Jadi yang saya harapkan memang untuk di rak-rak bagian bawahnya juga dingin ya, terasa mantap ini. Air mineralnya pasti dingin. Nah, ini sudah terlihat butek, artinya air ini pasti dingin. Jadi untuk perbaikan kulkas ini sudah selesai ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya.
Sampai jumpa.